Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Semi. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Marilah sebelum belajar dimulai, berdoa terlebih dahulu. Kita yang pertama yaitu kita akan belajar ciri-ciri benda di sekitar kita ya. Jadi benda-benda yang terdapat di alam semesta dapat dikelompokkan sebagai benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup terdiri atas komponen biotik yang meliputi semua jenis makhluk hidup. Sedangkan benda tak hidup terdiri atas komponen abiotik. Benda-benda tak hidup dapat dikelompokkan berdasarkan sifat atau ciri-cirinya. Berdasarkan sifat benda-benda tak hidup juga dapat dikelompokkan menjadi benda tak hidup bersifat alamiah dan buatan. Benda tak hidup alamiah contohnya yaitu ada tanah, batu, pasir, dan logam. Kemudian benda tak hidup buatan contohnya yaitu meja, kursi, mobil, dan robot. Selanjutnya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bergerak, peka terhadap rangsang, kemudian bernafas, beradaptasi, kemudian memerlukan makan. Mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, kemudian memiliki bahan genetik. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk pengklasifikasian makhluk hidup yaitu bisa diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi dikotom ya, dan kunci determinasi dan sistem klasifikasi 5 kingdom. Untuk klasifikasi dikotom, sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3 seperti berikut. Yaitu sistem alami, sistem artifisial atau buatan, dan sistem filogenetik. Kemudian pemberian nama ilmiah, nama marga, dan petunjuk spesies. Nah, ini contohnya ya. Contohnya di sini ada tumbuhan, hewan, nama takson dalam bahasa Indonesia ya. Kalau tumbuhan itu regnum, divisio, klasis, ordo, familia, genus, baru spesies. Kemudian kalau hewan, yaitu kingdom, phylum, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia yaitu kerajaan atau dunia, kemudian divisi atau phylum, kelas, bangsa, suku, marga, jenis. Nah, nama penemu dapat disingkat dengan menulis huruf depannya saja. Contohnya Orza Sativa LL merupakan singkatan dari nama penemunya yaitu Linnaeus. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah kunci determinasi. Kunci determinasi ini bermanfaat untuk menentukan jenis, kelompok, dan nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui. Kunci determinasi sederhana dinamakan kunci dikotom. Dalam pembuatan kunci dikotom perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu kunci dikotom menggunakan sifat morfologi sehingga mudah untuk diamati. Kemudian yang kedua, sifat-sifat morfologi tersebut dituliskan dalam urutan nomor. Setiap nomor terdiri atas 2 pernyataan pendek dan mudah dipahami.
Setiap pernyataan dalam satu nomor didahului kata yang sama. Namun, pernyataan pada nomor yang berurutan, misalnya pernyataan pada nomor 1 dan 2, tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. Kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi berkebalikan. Kedua pernyataan dalam satu nomor tidak boleh memiliki makna relatif. Nah, perhatikan di sini adalah contoh kunci determinasi. Ya, misalkan 1A tumbuhan bersekora, 1B tumbuhan berbiji, dan seterusnya. Nah, ini adalah kelompok tanaman yang sesuai dengan ciri-ciri ini apa, seperti itu. Selanjutnya adalah kelompok Monera. Monera ini dibagi menjadi dua, yaitu bakteri dan Cyanobacteria. Bakteri ciri-cirinya yaitu ada 4 bentuk bakteri, yaitu lonjong atau bulat, batang atau silindir, lengkung, dan spiral. Kemudian memiliki alat gerak berupa flagella. Perkembangbiakan secara aseksual terjadi melalui pembelahan sel dan perkembangbiakan seksualnya dengan cara transformasi dan konjugasi. Ada yang hidup di dalam tubuh makhluk hidup, di udara, air, dan tanah. Bakteri dapat bersifat menguntungkan dan merugikan manusia. Kemudian kalau Cyanobacteria, ciri-cirinya yaitu memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Beberapa ganggang hijau biru berkoloni dengan membentuk untaian. Dapat berkembang biak dengan cara pembelahan sel, fragmentasi, maupun dengan pembentukan spora khusus. Dapat ditemukan di laut, kolam, selokan, bahkan di sumber air panas. Contoh ganggang hijau biru yaitu Oscillatoria, Anabaina, Gleocapsa, dan Nostoc. Selanjutnya adalah kelompok Protista. Protista ini mirip dengan tumbuhan alga ya. Jadi ciri-cirinya memiliki dinding sel dan klorofil, bersifat autotrof. Bagian tubuh dapat dibedakan bersel satu atau bersel banyak. Reproduksi dapat secara seksual dan aseksual. Kemudian Protista mirip hewan atau protozoa. Ciri-cirinya yaitu memiliki alat gerak sehingga mampu bergerak. Alat gerak protozoa berupa Pseudopodia, silia, dan flagella, serta hidup di air, di tawar, tanah, dan parasit. Kemudian Protista mirip jamur. Ciri-cirinya yaitu tubuh tersusun atas hifa, tidak dapat melakukan fotosintesis. Beberapa anggotanya memiliki fase vegetatif, mampu bergerak seperti amoeba, dan bereproduksi dengan menghasilkan spora. Untuk selanjutnya adalah kelompok fungi atau jamur, yaitu ada Zygomycotina, mempunyai rizoid untuk melekat pada substrat menghasilkan zygospora. Contohnya yaitu Rhizopus stolonifer. Kemudian Ascomycotina, contohnya yaitu Neuraspora crassa, mempunyai hifa, bersekat, dan berinti banyak. Struktur tubuhnya ada yang uniseluler dan multiseluler, menghasilkan akospora. Kemudian selanjutnya adalah Basidiomycotina, yaitu contohnya Volvariella, Volvaceae, struktur tubuh multiseluler dan bersifat makroskopis. Dapat membentuk tubuh buah, bereproduksi secara aseksual dan seksual. Kemudian terakhir adalah Deuteromycotina, hifa, bersekat, dan dinding selnya terbuat dari zat kitin, hidup sebagai saprofit atau parasit. Reproduksi seksualnya belum diketahui. Untuk yang D yaitu kelompok plantae,
kelompok Plantae, yaitu dibagi menjadi 3, ada Pteridophyta, Bryophyta, dan Spermatophyta. Yang pertama adalah kelompok tumbuhan lumut ya. Nah, tentunya kalian pasti sudah pernah melihat tumbuhan lumut, biasanya di tempat-tempat basah. Tumbuhan lumut ini memiliki ciri-ciri yaitu tidak memiliki berkas pembuluh angkut, xilem, dan floem. Tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya, hidup di tempat-tempat lembab, dan berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Dari hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif dan fase vegetatif. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan paku. Nah, perhatikan gambar, ini adalah contoh tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini memiliki berkas pembuluh angkut, xilem, dan floem, sehingga termasuk tumbuhan berpembuluh, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Habitatnya menempel, kemudian berkembang biak secara vegetatif. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif dan fase vegetatif. Kemudian yang ketiga yaitu tumbuhan berbiji. Nah, kalian bisa melihat tumbuhan berbiji ya. Nah, tumbuhan berbiji ini dikelompokkan menjadi monokotil dan dikotil. Monokotil berkeping 1 dan dikotil itu berkeping 2. Untuk selanjutnya yaitu untuk perbedaan Angiospermae dan Gymnospermae. Pembedanya yaitu sistem perakaran batang dan daun, alat reproduksinya, kemudian keadaan bijinya tidak terlindungi 2 buah dan terlindungi daun buah. Pembuahan yaitu tunggal dan ganda, kemudian contoh tumbuhannya. Kalau Gymnospermae yaitu pinus, cemara, dan belinjo. Angiospermae contohnya yaitu anggrek, kamboja, padi, jagung, mangga, dan mahoni. Nah, anak-anak, ini adalah tumbuhan monokotil atau berkeping 1, contohnya padi ya. Nah, kalian bisa mengamati ciri-ciri padi itu seperti apa. Kemudian dikotil yaitu tumbuhan berkeping 2. Nah, di sini contohnya adalah buah mangga ya. Berkeping 2 itu berakar tunggang, kemudian bentuk tulang daun menyirip atau menjari. Umumnya jumlah mahkota bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Selanjutnya adalah kelompok Animalia. Kelompok Animalia ini dibedakan menjadi 2, yaitu Invertebrata dan Vertebrata. Kelompok Invertebrata yaitu tidak mempunyai tulang belakang. Nah, itu contohnya adalah Porifera, terus Cnidaria, Plahelminthes ya, kemudian Nematelminthes. Nah, ini bisa kalian perhatikan contohnya, itu adalah contoh hewan-hewan invertebrata. Kemudian ada Annelida, ada Mollusca, ada Echinodermata, dan Arthropoda. Kemudian yang termasuk hewan vertebrata yaitu ada Pisces, amfibi, reptil, aves atau burung ya, mamalia. Nah, kalian tentunya tahu ya, reptil itu juga banyak contohnya, kemudian mamalia, itu ada sapi, kambing, jerapah, dan sebagainya. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini Ibu kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan berdoa, dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu dengan materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.